Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Suryadi SEMN selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Saya ucapkan selamat pagi dan apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, nama saya Inesa Fitri dengan NIM 11211050. Saya adalah mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan, akan sharing kepada rekan-rekan, mudah-mudahan bisa menambah wawasan untuk pagi hari ini. Dan sebelum saya presentasi, saya akan menjelaskan mengenai materi saya. Namun sebelum itu, saya punya sebuah quotes. Orang bijak mengatakan bahwa ilmu itu bukan apa yang dihafal, tapi apa yang bermanfaat untuk orang lain. Dan ketika menyampaikan kebermanfaatan untuk orang lain, tentu mesti didasari sebuah ilmu dan juga cara menyampaikan yang efektif. Maka pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada nilai, norma, dan moral. Yang kedua ada etika Pancasila. Yang ketiga ada etika politik Pancasila. Yang keempat ada dimensi politis manusia. Dan yang kelima ada Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Pengertian etika. Etika secara bahasa atau etimologi yaitu etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Sedangkan etika menurut istilah, yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai macam ajaran moral. Pendekatan etika. Pendekatan etika itu ada 3. Yang pertama ada normatif etik, yang kedua ada deskriptif etik, yang ketiga ada praktikal etik. Di mana normatif etik yaitu jenis etika yang berusaha menetapkan berbagai tingkah laku dan pola perilaku baik yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam kehidupan, sebagai sesuatu yang mempunyai nilai moral untuk dianggap dalam suatu kelompok masyarakat. Sedangkan deskriptif etik yaitu macam-macam etika yang akan berupaya untuk membidik secara kritis dan rasional tingkah laku dan perilaku manusia serta apa yang dicari manusia dalam kehidupan sebagai sesuatu yang dianggap mempunyai nilai-nilai untuk diterapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, praktikal etik. Suatu etika yang sadar pada saat memperlakukan etika supaya sesuai dengan status dan kemampuan manusia dalam menyikapinya. Selanjutnya ada norma dasar etika. Yang pertama ada norma ketuhanan, yang kedua ada norma kemanusiaan. Di mana norma ketuhanan itu, norma ini adalah petunjuk atau pedoman hidup yang diberikan oleh Tuhan yang isinya berisi nasihat dan perintah. Sedangkan norma kemanusiaan, suatu kaidah yang menjembatani antara manusia dalam hukum yang dibuat dan dimiliki prinsip-prinsip yang bertentangan dengan ajaran sebagai penghidupan berhukum. Yang pertama kita bahas mengenai nilai, norma, dan moral. Apa sih nilai itu? Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya. Sedangkan norma adalah petunjuk, tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari,
berdasarkan motivasi tertentu. Sedangkan moral adalah ajaran baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Yang kedua ada etika Pancasila. Apa sih etika Pancasila itu? Etika Pancasila yaitu bagaimana sikap kita terhadap Pancasila. Pancasila sebagai nilai dasar yang fundamental adalah seperangkat nilai yang terpadu berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila kita memahami pokok-pokok yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada hakikatnya adalah nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menurut jenjangnya. Yang pertama ada nilai religius. Yang kedua ada nilai spiritual. Yang ketiga ada nilai vitalitas. Yang keempat ada nilai moral. Dan yang kelima ada nilai material. Nilai religius, nilai ini menempati nilai yang tertinggi dan melekat atau dimiliki Tuhan yang Maha Esa, yaitu nilai yang Maha Agung, Maha Suci, absolut yang tercermin pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada nilai spiritual. Nilai ini melekat pada manusia, yaitu budi pekerti, perangai, kemanusiaan, dan kerohanian yang tercermin pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada nilai vitalitas. Nilai ini melekat pada semua makhluk hidup, yaitu mengenai daya hidup, kekuatan hidup, dan pertahanan hidup semua makhluk. Nilai ini tercermin pada sila ketiga dan keempat dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat ada nilai moral. Nilai ini melekat pada perilaku hidup semua manusia, seperti asusila, perangai, akhlak, budi pekerti, tata adab, sopan santun, yang tercermin pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kelima ada nilai material. Nilai ini melekat pada semua benda-benda dunia, yang wujudnya yaitu jasmani, badani, lahiriah, dan konkret, yang tercermin dalam sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila menurut jenisnya. Ada 7, yang pertama nilai ilahiyah. Nilai ilahiyah ialah nilai yang dimiliki Tuhan yang Maha Esa, yang melekat pada manusia, yaitu berwujud harapan, janji, keyakinan, kepercayaan, persaudaraan, dan persahabatan. Yang kedua ada nilai etis. Ialah nilai yang dimiliki dan melekat pada manusia, yaitu berwujud keberanian, kesabaran, rendah hati, murah hati, suka menolong, kesopanan, dan keramahan. Yang ketiga ada nilai estetis. Nilai estetis melekat pada semua makhluk duniawi, yaitu berupa keindahan, seni, kesahduan, keelokan, keharmonisan. Dan yang keempat ada nilai intelek. Nilai intelek yaitu melekat pada manusia berwujud ilmiah, rasional, logis, analisis, dan akaliah. Yang keempat, ada nilai dasar. Nilai dasar merupakan nilai yang sifatnya tidak akan berubah dari waktu ke waktu atau tetap. Nilai ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian bisa dijabarkan menjadi nilai instrumental dan nilai praksis. Contoh dari nilai dasar ini adalah ketuhanan,
kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Yang keenam ada nilai instrumental. Nilai instrumental adalah suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumental ini merupakan jabaran dari nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan tata urutan perundang-undangan negara menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Dan yang terakhir ada nilai praksis. Nilai praksis adalah suatu nilai yang merupakan penjabaran dari lanjut dari nilai dasar dan nilai instrumental. Nilai praksis ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Namun, karena penjabaran dari nilai dasar dan nilai instrumental, maka sifatnya nilai praksis ini perwujudannya tidak boleh menyimpang. Misalnya pada sila ketiga, kita harus berperilaku menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga ada etika politik Pancasila. Etika berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur benar atau salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik yaitu mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia, dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Prinsip dasar etika politik Pancasila. Yang pertama ada pluralisme, yang kedua ada hak asasi manusia atau yang sering kita sebut sebagai HAM, yang ketiga ada solidaritas bangsa, yang keempat ada demokrasi, dan yang kelima ada keadilan sosial. Dan yang keempat ada dimensi politis manusia. Dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat, sebagai satu keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh kerangka kehidupannya, serta ditentukan kembali oleh tindakan-tindakannya. Dan yang terakhir ada Pancasila sebagai solusi problem bangsa. Pakar etik politik Frans Magnus Suseno mengatakan bahwa Pancasila dicetuskan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai masalah bangsa yang tersirat dalam 5 sila di dalamnya. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai dan makna-makna yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.